Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Dan ku terbang tinggi, tak ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru atas kehadirannya mengikuti kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak dan Ibu diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
negara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya peserta didik. Pendidik itu hanya dapat menuntun hidupnya sesuai dengan kodratnya. Kemudian agar peserta didik dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatannya, kekuatan kodrat anak. Di sini Bapak Ibu, kita ini sebagai pendidik, seperti yang kita ketahui dulu, ada pepatah mengatakan bahwa anak itu adalah kertas kosong. Ternyata bukan seperti itu. Anak itu lahir sesuai dengan kodratnya. Mereka lahir berbeda-beda, tidak sama sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, kita sebagai pendidik, tugas kita hanya menuntun yang sama-sama tadi pada anak, bukan untuk menulis. Tugas kita untuk menuntun, mempertebal yang sama-sama pada peserta didik kita. Jadi kita tidak punya kuasa untuk mengubah suatu hal, tapi kita hanya menuntun mereka. Kemudian konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Adapun perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana tadi merdeka sesuai dengan Ki Hajar Dewantara? Anak-anak bisa belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan perasaannya, bukan kemauannya ya, bukan kemauannya, tapi apa yang mereka butuhkan. Itulah yang kita sebut sebagai merdeka. Peserta didik dapat merdeka. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Nanti dalam kontrol ini, apa sebenarnya kontrol itu? Kontrol itu nanti kita bahas di sini, bahwa kontrol bukan mengatur peserta didik, bukan mengatur ya. Inilah contoh perubahan dalam pembelajaran. Dulu pembelajaran itu menggunakan teacher centered learning, di mana pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru menerangkan, peserta didik melihat, hanya mengamati. Jadi pembelajaran hanya berpusat pada peserta didik, pada guru. Guru yang aktif di sini. Tapi sekarang setelah terjadi perubahan dalam pembelajaran, di mana di sini kita gunakan student centered learning, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Inilah contohnya. Peserta didik mencari sendiri huruf yang dia inginkan, yang dia sesuai instruksi dari guru. Kemudian peserta didik membuat sendiri alat peraganya. Peserta didik menemukan sendiri, oh ternyata rantai itu seperti apa. Rantai itu berada di sila simbol keberapa. Jadi mereka mencari sendiri. Kemudian mereka bermain sambil belajar. Itulah terjadi perubahan. Kenapa pembelajaran sekarang itu berpusat pada peserta didik. Jadi bukan hanya guru yang menerangkan, peserta didik hanya mendengar, tapi yang lebih aktif di sini adalah peserta didik. Itulah kenapa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, atau terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol menurut
Dr. William Gleiser bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol peserta didik. Inilah tadi, terkadang kita membuat peraturan, tapi peserta didik itu memang melakukan peraturan yang kita buat. Terkadang itu hanya ilusi bahwa kita yang mengontrol peserta didik. Karena apa? Karena dia melakukan peraturan itu, tapi kita tidak tahu bahwa kenapa dia melakukan peraturan itu. Apakah ada sebabnya atau adakah motivasi yang lain? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita menghadapi peserta didik kita berbicara yang lembut, tapi kita tidak sadar bahwa perbuatan kita itu membuat mereka merasa bersalah, di mana kalau hal ini terjadi berarti kita membuat peserta didik kita merasa dia merasa rendah. Dia merasa rendah. Kalau hal ini kita lakukan, kalau kita membuat peserta didik kita merasa bersalah. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang biasa sering kita lakukan. Kita terkadang memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada peserta didik tanpa kita mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan sekarang, bagaimana sebenarnya keadaan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, disiplin positif tadi. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menghargai potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Kegiatan romantik. Coba tadi saya lihat tegang-tegang semua. Ayo kita lakukan permainan pemantik ya. Di sini saya mau bagi A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Coba yang A angkat tangannya. Yang A angkat tangannya. Sekarang kegiatan pemantiknya apa? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Anda adalah A. Siapa yang A tadi? Anda adalah A. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Jadi tugasnya A. Ayo kita kepalkan tangan. Kemudian coba Anda bayangkan. Yang A yang kepalkan tangannya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda ini sekuat-kuatnya karena yang ada di tangan Anda ini begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B. Coba B. Cobalah dengan segala cara untuk membuka kepala tangan A. Bisa dengan membujuk, silakan. Bisa dengan membujuk, menghardik itu biasa. Kenapa kok tidak buka tanganmu? Apa di situ? Kok seperti bisa ya? Bisa dengan menggelitik. Coba saya kasih waktu 30 detik ya. Coba A
Ya. Betul sekali. Coba kita beri tepuk tangan. Betul ya. Yang bisa mengontrol sebenarnya diri kita adalah diri kita sendiri. Walaupun tadi B bisa kita bujuk dengan membuka tangannya, tetap dia yang mengontrol dirinya. Dia yang memberikan kita peluang untuk mengontrolnya. Seperti itulah sebenarnya kontrol. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti tadi yang kita lakukan, kita mengontrol diri kita sendiri, berarti kita sudah termasuk mendisiplinkan diri kita sendiri dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itulah kontrol yang sudah merujuk pada disiplin diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Kemudian ya, berkreatif dan bernalar kritis. Kemudian kita ke bagian
kita memberikan hukuman, tapi mari kita pelajari apa sebenarnya kebutuhan dasar dia. Mungkin dia punya sesuatu yang tidak bisa dia curahkan, ke orang lain. Mari kita gali, kenapa sebenarnya peserta didik kita seperti itu. Itulah Bapak Ibu, kenapa sebenarnya kami diminta untuk mendefinisikan modul budaya positif. Mungkin kebutuhan dasarnya dia merasa menguasai, sehingga dia melakukan seperti itu. Itulah kebutuhan dasar manusia. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita menghadapi peserta didik kita seperti ini, janganlah kita langsung menghardik dia atau memberikan hukuman. Tapi mari kita lihat kebutuhan dasar dia sebenarnya seperti apa yang dia butuhkan. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira pertanyaan biasanya yang muncul pada peserta didik kita, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya peserta didik itu melakukan sesuatu yang kita misalnya kita suruh, mungkin motivasinya karena dia melakukan hal itu karena mungkin dia takut dihukum, sehingga untuk dia juga menghindari merasa tidak nyaman, ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini yang biasanya kita lakukan, terutama di kelas-kelas bawah. Biasanya kita melakukan memberikan motivasi dengan memberikan anak bintang, biasanya gula-gula. Hari ini juga mari kita hindari. Kira-kira pertanyaan apa yang biasa muncul pada diri peserta didik kita? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya dia melakukan sesuatu karena bermotivasi dia ingin mendapatkan imbalan dari kita. Terkadang saat hal itu misalnya dia tidak dapatkan, dia tidak mendapatkan kembali apa yang dia misalnya inginkan. Terkadang mereka akan merasa merasa tidak bersemangat kembali. Karena kenapa? Karena biasanya ibu guru memberikan kita bintang, memberikan kita gula-gula, tapi kenapa sekarang tidak ada? Tidak usung saja bekerja deh. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira ini untuk menghargai dirinya sendiri. Pertanyaan yang biasanya muncul pada peserta didik kita, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Inilah yang sebenarnya sangat bagus, karena ini merupakan motivasi internal juga dari disiplin positif. Dia melakukan hal itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gawat. Biasanya kalau hukuman, apa
Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, murid menghormati peraturan. Kemudian identitas sukses, yaitu yang kedua adalah restitusi. Bagaimana restitusi ini? Restitusi ini kita mengajarkan peserta didik kita bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, teori kontrol. Dirinya seperti tadi yang kita bahas yang pertama, bahwa dirinya yang memegang kontrol, diri kita sendiri yang memegang kontrol pada kita sendiri. Seperti yang tadi kita lakukan yang pertama di kegiatan awal. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, marilah kita berlatih menentukan. Di sini ada 3 kasus. Marilah kita berlatih menentukan mana konsekuensi dan mana hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini adalah konsekuensi? Marilah kita buktikan tadi apakah kasus yang pertama tadi adalah konsekuensi, kemudian kasus yang kedua adalah hukuman, kasus yang ketiga adalah konsekuensi. Sudah betul? Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti apa itu yang disebut dengan hukuman, apa yang disebut dengan konsekuensi. Karena tadi kasusnya benar semua. Coba tepuk tangan untuk kita. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke restitusi, posisi kontrol, ayo kita berdiri. Mari kita lakukan SBG untuk mengembalikan semangat kita. Ayo bergoyang Bapak Ibu. Kedua, ke atas
posisi pemantau. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Kelima posisi ini, disinilah Pak, di sini ada posisi yang mungkin negatif dan ada posisi yang positif yang kita lakukan. Tapi biasanya sebagai seorang guru, biasanya di antara kelima posisi ini, manakah yang biasanya sering kita lakukan? Posisi sebagai teman. Kemudian biasanya apa lagi yang biasa kita lakukan? Kalau saya, yang saya sering melakukan yaitu posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu yang sering saya lakukan di saat pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang sering melakukan posisi teman dan pemantau. Sebetulnya posisi ini juga positif ya, baik kita lakukan. Tapi di antara sebenarnya posisi ini, yang mana yang paling bagus yang kita lakukan adalah posisi manajer. Walaupun sebenarnya ada situasi di mana kita sebagai posisi teman untuk peserta didik kita. Disitulah tadi seperti yang kita pelajari yang sebelumnya, bahwa kita melihat kebutuhan dasarnya apa. Kebutuhan dasarnya apa? Jangan kita langsung mengambil posisi manajer, tapi peserta didik kita ini sebenarnya dia membutuhkan posisi teman. Kemudian kita lanjut ke posisi manajer. Dan sebetulnya sangat efektif yang kita lakukan untuk menghadapi peserta didik kita. Biasa juga seperti saya Bapak Ibu, sebelum saya masuk di program calon penggerak angkatan 9 ini, saya jujur Bapak Ibu, saya sering sebenarnya melakukan penghukum kepada peserta didik saya. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini saya sangat dibantu. Kenapa? Saya bisa merubah diri saya, mengubah cara belajar saya yang tadinya mungkin saya sering melakukan penghukuman, tapi lambat saya belajar melalui guru penggerak, akhirnya saya bisa berubah, saya bisa menggunakan tadi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling efektif tadi adalah sebagai manajer. Kira-kira kalau kita menggunakan posisi penghukum, apa yang biasanya terjadi, apa akibat dari posisi penghukum yang kita berikan kepada peserta didik kita? Biasa seringkali kita menghardik dia atau terkadang menunjuk. Kira-kira apa akibatnya? Hasilnya peserta didik kita terkadang memberontak, kemudian dia merasa acuh tak acuh dengan kita. Kemudian apa lagi akibatnya? Dia akan mengulang kembali kesalahannya. Itulah akibat dari posisi penghukum. Tapi kalau posisi manajer, di mana kita sebagai posisi manajer, di sini guru sebagai posisi manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik kita, mulai dari mungkin kita mengidentifikasi sebenarnya apa permasalahan dari peserta didik kita. Kemudian seperti ini tadi nanti ya kita bahas selanjutnya, posisi manajer itu sejalan dengan restitusi. Ya, sejalan dengan restitusi. Kalau kita menggunakan posisi manajer ini, akibatnya kepada peserta didik kita menguatkan pribadinya, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Seperti itu tadi, dia menghargai dirinya sendiri kalau kita menggunakan posisi manajer. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Kalau saya Bapak Ibu di kelas 1, alhamdulillah saya sudah membuat kesepakatan kelas di ujung sana. Kami membuat
daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi inilah sebenarnya kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas di kelas kita. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan karena peraturan-peraturan, tapi dia merasa merdeka, merasa bebas karena tadi yang kita buat bersama adalah kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan yang harus dia lakukan sesuai dengan keinginan kita. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terkadang kita melakukan peraturan yang bersifat mengkhusus. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini yang kalau kita mau ubah ke keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju, ini akan kita ubah menjadi rasa tanggung jawab. Kemudian kalau peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain, kita akan mengubah ini menjadi keyakinan atau kebajikan yang kita tuju. Mungkin ini menghargai orang lain dan diri sendiri. Jadi saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu bahwa peraturan itu sifatnya mengkhusus, sedangkan keyakinan kelas dia meluas. Ya, dia meluas. Kemudian kita ke kalimat yang ketiga, yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira kalau kita mau ubah ke keyakinan kelas, mungkin menghargai orang lain dan diri sendiri. Kalau misalnya kita hadir tepat waktu, berarti kita menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian peraturan yang keempat itu dilarang melakukan kekerasan. Untuk kalimat keyakinan kelasnya atau kata keyakinan kelasnya itu keselamatan atau menghargai orang lain. Kemudian peraturan yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain dan ini masih juga kesabaran. Jadi untuk peraturan Bapak Ibu, ya, mari kita berubah, mengubah sebuah peraturan menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk yang positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, pasti kita akan membuat kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita punya kesepakatan, kemudian pada pembelajaran kita mau merujuk ke keyakinan kelas, usahakan jangan terlalu banyak supaya anak-anak tidak pusing. Manakah yang sebenarnya yang mau kita capai? Bisa juga 3. Kalau misalnya kelas 1 bisa 3 keyakinan kelas yang kita sepakati untuk hari itu. Setelah itu tercapai, bisa kita mengambil lagi kesepakatan yang lain. Jadi jangan terlalu banyak supaya anak tidak kesusahan juga kalau banyak sekali. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita melakukan kesepakatan berdiskusi dengan siswa, mari kita usahakan jangan
mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Marilah kita lihat segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi di mana kegiatan kita yang pertama apabila kita melakukan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Biasa pertanyaan-pertanyaan apa yang kita ajukan ke peserta didik untuk menstabilkan identitasnya? Bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Guru juga bisa pernah melakukan hal ini. Jadi seperti itulah cara kita menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi memvalidasi ini kebutuhan. Bisa juga kita melakukan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu kita mengajak dia untuk menanyakan keyakinan. Itulah gunanya tadi kenapa kita membuat kesepakatan kelas yang merujuk pada keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Mari kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan permasalahan yang dia hadapi. Baiklah Bapak Ibu, ada contoh bagaimana caranya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Apakah kita tahu kenapa Ibu panggil ke depan? Kenapa? Tadi Abika berangkat ke sekolah jam berapa? Lalu Abika tahu di sekolah kita masih jam berapa? Nah, kira-kira kalau Abika berangkat ke sekolah jam 7.30 dan sekolah kita juga masih jam 7.30, apakah Abika datang tepat waktu? Tidak ya? Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi Abika. Ibu guru juga waktu sekolah pernah terlambat datang ke sekolah. Namun di sini ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Namun di sini kita bersama-sama memecahkan solusi supaya Abika datang tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira pasti Abika punya alasan kenapa datang terlambat. Kenapa? Abika selalu main HP. Kenapa Abika bangun kesiangan? Selalu. Nah, jadi Abika datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Karena Abika selalu menonton dan bermain HP. Nah, kira-kira apakah datang terlambat ke sekolah itu sudah termasuk keyakinan kelas kita? Tidak ya? Masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Apa itu? Datang tepat waktu ya? Kalau masih ingat keyakinan kelas kita, kira-kira langkah apa yang Abika lakukan supaya Abika datang tepat waktu ke sekolah? Tidak main HP ya? Nah, kapan Abika melaksanakan hal itu?
Ya, oke bagus. Sekarang Apika berusaha untuk lebih baik lagi ya. Ibu doakan supaya Apika menjadi anak yang selalu mematuhi dan mentaati peraturan sekolah ya. Baiklah Apika. Apika. Baiklah Bapak Ibu, tadi video yang kita lihat itu bagaimana caranya menggunakan segitiga restitusi. Nah, tadi saya dalam video ini menstabilkan identitas. Saya menanyakan kira-kira apa permasalahannya sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Kenapa dia terlambat ke sekolah? Kemudian saya mengajak dia untuk memvalidasi tindakan. Saya mau menyampaikan kepada peserta didik bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa rendah diri. Kemudian saya mengajak tadi Apika untuk merujuk pada keyakinan yang pernah kita buat. Apakah yang dia lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kita atau belum? Kalau misalnya belum, disitulah kita mengajak dia supaya dia tidak melakukan kesalahan lain sesuai dengan keyakinan kelas kita. Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa ya, sudah berapa menit ini saya mendesiminasi tentang budaya positif, di mana tadi ada tujuh konsep utama budaya positif kita hari ini. Tadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Dari pemaparan saya tadi Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas atau bisa kita saling bertanya dan kita saling belajar tentang budaya positif. Silakan perkenalkan namanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dari guru kelas 2. Yang ini saya tanyakan di kesempatan ini sesuai dengan apa yang Ibu bahas tadi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Yang ini saya tanyakan, apa kira-kira yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, di mana kedua ini sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Irmayanti, pertanyaan yang bagus sekali. Di sini peraturan dan keyakinan kelas. Kalau saya juga pernah bertanya seperti itu. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Sama-sama juga tujuan untuk mendisiplinkan peserta didik. Tapi di sini Bapak Ibu, seperti tadi yang kita bahas bersama bahwa kalau peraturan itu sifatnya mengkhusus dia. Jangan buang sampah sembarangan. Itu jangan, kira-kira apa? Kata jangan itu terkadang membuat peserta didik melakukan kembali karena ada kata jangan. Nah, itulah sebabnya kenapa peraturan kita mau ubah ke keyakinan kelas yang sifatnya lebih meluas. Kira-kira kalau jangan buang sampah sembarangan kita mau ubah, marilah kita buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian bisa kita di situ juga membuat keyakinan kelas kalau membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apakah kata-kata kalimat nilai-nilai kebajikannya di situ? Kebersihan. Bisa kebersihan, bisa juga tanggung jawab, bisa juga menghargai diri sendiri. Kalau misalnya kita memiliki lingkungan yang bersih, tentu kita menghargai diri sendiri dan
Baiklah, Bapak Ibu, mungkin masih tidak ada lagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabang. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Di sini di slide tadi ada kata kebutuhan dasar manusia. Menurut pengertian saya, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kalau tidak bisa dipenuhi, berarti terjadilah suatu kepincangan. Nah, pertanyaan saya bahwa bagaimana cara menjamin kebutuhan dasar peserta didik jangan sampai besoknya di sekolah pinjam sana pinjam sini ke kelas 1 ke kelas lain yang notabene itu dapat mengganggu proses pembelajaran kelas lain. Jadi itu saja pertanyaan saya. Bagaimana cara menjamin kebutuhan dasar peserta didik tersebut agar supaya tidak pinjam sana pinjam sini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya Pak. Mungkin tadi kejadian ini terjadi di kelas saya dengan kelasnya Pak Jupri ya. Karena tadi kelas 1 banyak yang hilang pensilnya karena dipinjam di kelas lain. Mungkin ya solusi yang baik yang kita tempuh mungkin ya kita mempunyai grup WA masing-masing. Bisa kita ingatkan ke orang tua. Setiap hari bisa kita ingatkan bahwa tolong Bapak Ibu, atau karena misalnya di kelas 6 sudah pintar pegang HP, bisa juga kita ingatkan, tolong anak-anakku periksa alat tulisnya sebelum berangkat ke sekolah. Bisa juga menggunakan itu. Bisa juga kita selalu mengingatkan setiap jam pelajaran selesai. Kalau misalnya kita ingatkan terus-menerus, pasti tersimpan di otak. Oh ini benar-benar kasih Pak Guru bahwa saya harus memeriksa peralatan sekolah sebelum saya berangkat ke sekolah. Kemudian juga satu solusi, kalau misalnya tidak ada misalnya kelas 6 mau menggambar menggunakan pensil. Notabene kan kelas 6 harus menulis menggunakan pulpen, tapi terkadang dia harus menggunakan pensil, otomatis biasanya dia tidak akan membawa pensil karena memang yang dia butuhkan adalah pulpen, tapi terkadang kebutuhan dasarnya dia mau menggunakan pensil. Salah satu solusinya mungkin Bapak, kalau misalnya besoknya ada pembelajaran yang kita menggunakan pensil, bisa kita ingatkan ke peserta didik kita bahwa besok kita akan menggambar. Ibu guru minta bawalah perlengkapan menggambar seperti pensil. Jadi seperti itu Pak. Sebenarnya solusinya ada dua, bisa kita tempuh. Bisa selalu kita ingatkan di WA group. Bisa kita ingatkan juga kalau misalnya mau pulang ke sekolah, dari sekolah. Bisa juga kita ingatkan kalau misalnya kita membutuhkan peralatan ini besoknya, bisa selalu kita ingatkan. Karena kita juga sudah canggih Bapak Ibu, bisa kita masing-masing di rumah, tapi bisa kita berkomunikasi melalui IT. Bisa bagaimana Pak Jupri? Sebenarnya saya sudah mengerti, tapi saya berikan saran sedikit kepada mumpung masih ada orang siswa bahwa kalau kebutuhan dasar peserta didik menjadi itu, karena saya sudah mengerti ini bahwa kalau malamnya bisa memang tasnya ya itu peserta didik apakah lengkap tulisnya, apakah lengkap pulpennya, pensilnya, penggarisnya dan sebagainya, itu agar supaya besoknya tidak lagi pinjam sana pinjam sini. Itu sedikit saran kepada orang tua. Jadi malamnya diperiksa memang sebelum berangkat. Terima kasih atas saran kembali dari Pak Jupri. Baiklah Bapak Ibu, saya harap kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita realisasikan kepada peserta didik kita nantinya. Baiklah, saya akan menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.